Salam hati gembira. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tentang bagaimana menghadapi COVID-19. Kita akan membaca Alkitab dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 hingga yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Ayat 12, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." 13, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi." 14, "Maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik." 1 Petrus pasal 2 merupakan satu teguran dari Rasul Petrus kepada jemaat yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mereka adalah orang yang sudah dipilih dan sudah dikuduskan oleh Roh, tetapi mereka harus menghadapi pergumulan yang begitu berat di mana mereka berada. Demikian pula pada hari ini, kita pun sebagai orang Kristen sedang ditantang oleh keadaan, oleh situasi, apakah betul-betul akan menunjukkan karakter kita sebagai seorang yang cinta kepada Tuhan Yesus. Kita akan menemukan 3 hal yang menarik dari apa yang kita baca tadi. Yang pertama, melakukan firman. Di ayat yang ke-11 dikatakan sebagai berikut, "Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa." Ada perkataan dari keinginan-keinginan daging. Berarti jemaat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat di dalam kehidupannya setiap hari. Harus melawan keinginan-keinginan daging. Padahal sejarah mencatat mereka adalah orang yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tetapi mereka tetap harus bertarung dengan dirinya. Apa itu? Melawan keinginan-keinginan daging. Pada saat ini, apapun persoalan kita, bagaimana kita mengalahkan keinginan-keinginan daging, yaitu ketika kita belajar untuk melakukan firman. Melakukan firman harus diawali dengan orang itu memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan yang kedua, dia harus memutuskan mau melakukan firman. Tidak bisa cuma berdoa saja atau berteriak-teriak mau menjadi pelaku firman. Tapi kalau dia tidak memutuskan melakukannya, maka dia tidak mungkin pernah bisa melakukannya. Pada waktu seseorang melakukan firman, di situ dia harus menyangkali dirinya. Bukan persoalan yang mudah, tetapi itulah keinginan dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana menghadapi COVID-19, yaitu menjadi teladan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan sebagai berikut, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Ada kata penting, cara hidup yang baik. Pada waktu kita sudah melakukan firman, kalau tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu sangat egois. Maka pada waktu kita melakukan firman, harus bisa dinikmati oleh orang lain. Jikalau hari ini kita sedang menghadapi pergumulan, menghadapi COVID-19, apa yang bisa kita kerjakan untuk orang-orang yang kita kenal, tetapi juga orang-orang yang tidak kita kenal, supaya kita belajar untuk menjadi saksi Tuhan melalui kehidupan kita. Mungkin mereka tidak tahu siapa kita, tapi Tuhan yang tahu. Pada waktu kita menjadi teladan, maka hidup kita harus hati-hati. Karena semua orang melihat apa yang sedang kita kerjakan.
Pada waktu kita menjadi teladan, disitulah kita memutuskan supaya semua orang berjumpa dengan Yesus. Pada waktu kita menjadi teladan, di situ kita membuktikan kita melakukan firman. Maka hal yang ketiga, bagaimana menghadapi COVID-19. Di ayat yang ke-13 dan 14 berkata sebagai berikut. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, 14, walaupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Yang terakhir, yaitu menaati pemerintah, menaati pemimpin. Pada waktu kita melakukan firman, pada waktu sudah menjadi teladan, kita sedang belajar di hadapan orang banyak, maka yang terakhir, tunjukkan pula kepada para pemimpin kita bahwa kita sebagai orang Kristen harus menaati pemimpin kita. Sudah dikasih Tuhan, pemerintah sudah menghimbau, bahkan lebih daripada itu, untuk kita menjaga jarak, supaya kita bisa berhati-hati menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Dengan apa? Social distancing atau physical distancing. Artinya kita jangan bergerombol, kita jangan berkerumun. Bisa menyebabkan penularan. Mungkin kita kebal terhadap penyakit, tetapi hati-hati, kita bisa menjadi carrier yang membawa penyakit tersebut kepada orang-orang yang tidak kuat secara imunisasi di tubuhnya. Dan dia terjangkiti. Mungkin dia akan dipanggil oleh Tuhan. Mungkin itu keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita. Oleh sebab itu kita belajar untuk taat kepada pemerintah. Pada waktu kita belajar taat kepada pemerintah, tidak gampang. Karena yang lain mungkin tidak taat. Yang lain mungkin enak-enakan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, Alkitab mengajarkan kita harus menaati pemimpin kita. Apapun risikonya, karena pemimpin itu adalah pilihan dari Tuhan. Dan dia akan bertanggung jawab kepada Tuhan pada suatu hari nanti. Tetapi kalau hari ini dia sedang melakukan apapun juga, jangan takut. Allah kita maha kuasa. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan berlangsung. Ada yang berkata berbulan-bulan, ada yang berkata setahun kemudian, ada yang berkata baru selesai sekitar 2 tahun. Kapanpun selesai, kita tidak tahu. Tetapi sebagai orang Kristen, kita perlu menikmati 3 hal ketika menghadapi situasi tidak menentu dari COVID-19. Pertama, kita harus melakukan firman. Yang kedua, kita harus menjadi teladan. Dan yang ketiga, kita harus menaati pemerintah. Salam hati gembira.